Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rika Lisa Damya. Saya seorang guru biologi di SMA Pelita Bangsa, Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023 dibuktikan pada koran Kompas hari Senin 12 Juni tahun 2023. Saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Pelita Bangsa. Praktek pembelajaran pada kali ini saya laksanakan pada kelas 11, materi kelainan, gangguan sistem reproduksi, yaitu penyakit menular seksual. Berikut ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau lihat kalian dulu kerapihannya, kemudian kelasnya. Coba dicek lagi kelasnya. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu. Terus bajunya yang masih berantakan dirapiin. Udah rapi semua? Udah siap? Oke, kalau siap. Kita masuk ke materi selanjutnya hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Aila, Zaida, Asraf, Rahma, Revan, Rafania, Sabrina, Ananda Fauzia, Anandira, Hana, Rizky, Raya, Ninis, Finisa. Oke, masuk semua ya. Nihil ya berarti ya, nggak ada yang nggak masuk. Alhamdulillah, berarti kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oke. Ingat nggak minggu lalu kita masuk ke materi apa? Minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Kehamilan, persalinan, manfaat ASI, KB. Oke, sampai di situ ya batas materi kita ya. Nah, masih ingat nggak sih manfaat ASI itu apa aja? Ya. Pertumbuhan bayi. Apa? ASI mengandung kolostrum mengandung protein, mengandung antibodi yang dapat melindungi bayi dari bakteri virus dan jamur. Oke, ya, ASI mengandung kolostrum. Ya, kolostrum itu mengandung banyak manfaat yang sangat luar biasa untuk bayi, ya, terutama untuk otak dan pertumbuhannya. Kemudian ada lagi. Ya, ASI itu penting banget buat pertumbuhan anak, terus kecerdasan anak juga. Ya, jadi kalian para ibu-ibu nantinya usahakan untuk memberikan ASI kepada anaknya ya. Kemudian untuk KB, macam-macam KB. Siapa yang tahu? KB? Ya. Ada yang permanen dan tidak permanen. Contoh yang permanen. Vasektomi. Tubektomi. Vasektomi itu untuk siapa? Laki-laki. Tubektomi untuk perempuan. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian masih ingat ya materi yang minggu lalu. Nah, saya lihat di sini semua udah pada fokus ya. Fauzan, fokus? Oke, udah fokus ya. Duduknya agak diitin dulu aja ngadepnya.
ikuti apa yang ibu ucapkan, ya. Ikuti apa yang ibu ucapkan. Bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam, ayam, bebek, burung. Berapa bebek? Oke, berarti udah pada fokus semua ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Alhamdulillah kalau semua fokus, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, kegiatan kita pada hari ini seperti biasa. Yang pertama kita akan ada yang namanya orientasi. Saya akan memberikan suatu video permasalahan untuk kalian. Kemudian kalian berkelompok, ya, duduk berkelompok. Kemudian menyelidiki apa dari permasalahan video yang sudah saya berikan. Kemudian ada kalian mempresentasikan maju ke depan. Kemudian nanti kita simpulkan bersama, ya. Itu kegiatan kita pada hari ini, ya. Nah, sebelum itu, marilah kita seperti biasa. Saya mau melihat dasar pengetahuan kalian mengenai materi kita pada hari ini. Silakan saya kirimkan soal pretest, ya. Sudah ada saya kirimkan linknya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, ya. Saya beri waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Got time on our side when I stayed home. Honey, you are my fire. I want you to know every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel like got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we Alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan dua macam kelainan penyakit yang berhubungan dengan reproduksi melalui kegiatan mengamati video yang disajikan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya dua macam kelainan penyakit yang berhubungan dengan reproduksi dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis cara penanganan dua macam kelainan penyakit yang berhubungan dengan reproduksi melalui diskusi dan tanya jawab dengan benar. Itu tujuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa tercapai, ya. Nah, saya mau tanya dulu, pernah tidak kalian merasa gatal pada alat reproduksi kalian? Pernah. Bahkan
Sering, tadi saya dengar sering ya. Penyakit apa aja yang kalian ketahui pada alat reproduksi? Ya. HIV, gonore. Oke, ya. Berarti ada beberapa yang sudah tahu ya tentang beberapa penyakit itu. HIV itu sering sekali ya kita temui ya. Kemudian ada gonore. Itu kamu udah tahu gonore? Apa itu gonore? Oh ya, berarti kamu masih belum paham ya. Baru dengar-dengar aja ya untuk gonore itu. Baiklah, kalau gitu saya mau tanya ini. Amatilah gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar tersebut? Yuk, apa sih yang kalian pikirin? Kurus, kurang gizi, bingung. Oke, apa yang kalian lakukan jika bertemu seseorang atau orang yang ada di sekitarmu ada yang seperti ini? Kasihan? Oke, terus gimana lagi? Kasih makan. Kasih makan. Oke, ya. Berarti kamu taunya ini dia kurus karena kurang gizi. Oke, ya. Sekarang silakan kalian perhatikan dulu ya tentang video yang akan tampilkan. Bocah perempuan yang diduga untuk hubungan seksual. Seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Kecamatan Cijuang, Kabupaten. Bocah kelas 4 SD tersebut dimakamkan di PPU Parang sama penyangkang kakeknya. Sebelumnya, bocah tersebut dirawat selama seminggu di RSPD karena menderita penyakit hubungan seksual. Diduga orang yang menderita pencabulan oleh salah seorang pencabulan tetangganya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat meninggal dunia. Korban sempat dirawat selama 1 minggu di rumah sakit umum daerah, namun nyawanya tidak tertolong akibat meninggal. Seorang Kabupaten Pangandaran meninggal dunia setelah sempat dirawat karena sakit. Bocah kelas 4 SD tersebut dimakamkan di PPU Parang sama penyangkang kakeknya. Sebelumnya, bocah tersebut dirawat selama seminggu di RSPD karena menderita penyakit hubungan seksual. Diduga orang yang menjadi korban pencabulan oleh salah seorang tetangganya. Korban sempat menceritakan yang dialaminya kepada ibunya. Nah, masalah apa yang dibahas pada video tersebut? Kasus pencabulan. Oke, mengapa hal tersebut menjadi suatu permasalahan? Gimana? Ya pertama sih itu kayak melanggar HAM, Bu. Terus yang kedua karena penyakit dia nularin penyakit itu karena dicabulin, jadi tuh ya jadi satu permasalahan juga. Oh gitu. Jadi karena adanya pencabulan, ya, terus itu HAM, ya, terus apa lagi tadi? Karena penyakit yang dia tularin itu juga jadi salah satu masalah dampak dari hal yang dilakuin. Dampaknya merugikan untuk orang anak tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Oke. Itu yang menurut kamu yang ditampilkan di dalam video. Ya. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok ya? Oke, silakan kalian duduk per kelompok. Sudah? Sudah. Kelompok Bali kemarin mana? Oke, kelompok Jawa. Oke. Kelompok Sulawesi. Oke. Kelompok Sumatera. Ya. Oke, kalian semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD dan di sini juga sudah Ibu berikan juga bahan ajar. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan bahan materi yang sudah diberikan ya. Kalian udah bawa buku ya, buku biologinya itu untuk pegangan kalian juga untuk mencari-cari materi. Kemudian saya tambahkan materi juga di bahan ajar dan silakan kalian boleh searching apabila belum mendapatkan materi yang cukup dari bahan ajar dan buku yang sudah kalian pegang. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, ini saya bagikan dulu ke kalian. Kerjakan secara kelompok. Berapa?
silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Itu kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, silakan kalian kerjakan. Di situ sudah ada bahan ajarnya ya. Dimulai dari sekarang. Nanti hasilnya silakan kalian semua sudah saya minta bawa laptop kan per kelompok. Silakan kalian buat PowerPoint-nya secantik mungkin ya. Nanti untuk tampil di depan menampilkan PowerPoint yang kalian buat ya. Oke, silakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Rizky? Tapi di gambar tadi penyakit, ciri-ciri penyakit AIDS ya, Bu? Yang tadi bapak-bapak Iya. urus tadi, iya. Jadi dia itu berpenyakit AIDS. Nah, karena kan kira-kira kenapa dia bisa jadi kurus kayak gitu? Tahu nggak? Jangan cari tahu itu ya. Aku mau nanya Bu, jadi itu nanti di PowerPoint ini kita bikinnya minimal 2 jenis penyakit, terus serta artinya pencegahan sama kesimpulan gitu. Ya, 2 menit aja ya. Penyakit aja minimal. Apapun itu tentang PMS ya. Pencegahannya dulu. Iya, sampai penanganan. Gejala? Itu aja, paling nggak minimal. Saya mau tanya, Ya, mengapa penyakit menular seksual banyak terjadi pada remaja? mengapa penyakit menular seksual banyak terjadi pada remaja? Apa kira-kira? Pergaulan bebas. Terus? Itu pergaulan bebas juga. Ya, nanti boleh kamu tanya ke temannya nanti ya. Ya, gimana? Sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah. Oke. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya untuk maju ke depan. Silakan kirimkan ke bio ya, ke laptop saya. Nanti kalian maju ke depan untuk presentasi, kurang lebih saya kasih waktu 20 menit. Ya. Nah, siapa yang mau maju duluan? Kelompok Sulawesi? Oke, kelompok Sulawesi silakan maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sulawesi akan mendiskusikan hasil kami tentang penyakit menular seksual. Pertama ada pertanyaan peristiwa apa yang terjadi pada video yang diamati tadi. Yang pertama itu peristiwa meninggal seorang anak SD yang akibatkan pencabulan yang menyebabkan penyakit seksual menular. Terus ada yang kedua itu hal apa yang menyebabkan itu menjadi suatu permasalahan. Karena penyakit tersebut dapat menularkan dan menyebabkan kematian. Pertanyaan selanjutnya adalah jenis penyakit apa yang kemungkinan diderita oleh anak tersebut? Yang pertama, gonore. Penyakit gonore adalah penyakit Neisseria gonorrhoeae yang biasanya ditemukan di cairan penis dan vagina atau dikenal juga dengan kencing nanah dan menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina saat membuang air kecil. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim termasuk seks oral, tenggorokan, dan seks anal.
selanjutnya itu adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit penular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema coli. Akan menyebabkan luka akibat penyakit sifilis dan banyak ditemukan pada bagian penis, vagina, anus, munda, bibir, dan mulut. Gejala pertama ditandai dengan adanya luka terbuka tanpa rasa sakit di area kepala telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya akan muncul ruangan seperti bilik rasa, merah atau coklat kemerahan. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 2 bulan dengan tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi mudah dilupakan. Sifilis harus segera ditangani karena jika dibiarkan penyakit tersebut bisa menyebabkan kebutuhan kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah menggunakan serta hilangnya nyawa seseorang. Adapun cara pencegahan yaitu hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 1 orang. Terus yang kedua, rutin menjaga kebersihan vagina dan penis. Ketiga, selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Yang keempat, vaksinasi. Terdapat vaksin untuk mencegah HPV dan hepatitis B. Dan yang kelima, terbuka dan jujur dengan pasangan jika terkena infeksi penyakit tersebut. Penanganannya adalah 1. Meminum obat antibiotik dari dokter yang fungsinya untuk menyembuhkan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri dari parasit. 2. Meminum obat antivirus dari dokter setiap hari untuk mengurangi resiko infeksi. 3. Dalam kasus tertentu seperti kutil, kelamin, atau kanker mungkin diperlukan pembedaan. Jadi kesimpulannya adalah 1. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. 2. Beberapa penyakit menular seksual, chlamydia, gonore, HIV, AIDS, sifilis, herpes, genitalis, dan hepatitis. 3. Harus menjaga kebersihan penis dan vagina, hindari seks bebas dan ganti-ganti pasangan. Berbicara jujur kepada pasangan jika terinfeksi salah satu PMS. Melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya. Tadi kan udah ada beberapa dampak yang disebutin dari penyakit gonore. Selain dari yang udah disebutin, apalagi sih dampak dari penyakit gonore ini? Ada, salah satunya itu menghambat kehamilan karena terjadi kerusakan serius pada sistem reproduksi wanita yang membuat wanita itu sulit hamil Dan juga bisa menyebabkan kematian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tadi udah maju ya, kelompok Sulawesi. Sekarang kita kasih kesempatan kelompok lain, yang mana? Siapa yang mau maju? Ya, kelompok Jawa. Kelompok Jawa. Yuk, silahkan maju ke depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit menular seksual. Jadi yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada video yang diamati? Peristiwa yang terjadi diakibatkan persoalan yang menyebabkan penyakit menular seksual. Kedua, itu hal apa yang menyebabkan itu menjadi suatu permasalahan? Ini dapat menularkan dan menyebabkan kematian. Jenis penyakit dari anak tersebut yaitu hepatitis. Infeksi virus hepatitis yang menyebabkan peradangan pada hati yang dapat berkembang menjadi hepatitis kronis, bahkan kanker hati. Penularannya melalui kontak seksual dan cairan tubuh khususnya darah. Yang kedua ada penyakit chlamydia. Chlamydia merupakan PMS yang paling umum terjadi. Penyakit tersebut disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Wanita akan mengalami pendarahan, muncul rasa sakit saat buang air kecil, keluar cairan, dan sakit ringan di perut bagian bawah. Dari seks anal, penderita dapat mengalami pendarahan dan nyeri pada dubur. Cara pencegahannya bisa dengan menghindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 1 orang, terus rutin menjaga kebersihan vagina, terus selalu menggunakan alat pengaman saat berhubungan intim, terus vaksinisasi itu terdapat
vaksin untuk mencegah HIV dan hepatitis B. Beberapa cara untuk menangani PMS. 1. Pengobatan menggunakan antibiotik dan konsumsi obat antivirus. Antibiotik berfungsi untuk menyembuhkan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri dan parasit, termasuk gonore, sifilis, chlamydia, dan trichomoniasis. Sementara itu, mengonsumsi obat antivirus setiap hari mampu mengurangi risiko infeksi. Dalam kasus tertentu seperti kanker, mungkin diperlukan pembedahan atau operasi. PMS adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya digelar dengan demam atau lumpuh dan nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, di antaranya gonore dan hepatitis. Jika dibiarkan dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker leher rahim. Di sini ada cara pencegahannya, yaitu hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, kemudian menjaga kebersihan kelamin. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, salah satu penyebab penularan PMS selain hubungan seks bebas apa? Salah satu contohnya yaitu penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian. Contohnya pada pengguna narkoba. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu untuk kelompok ini. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kalian sudah presentasi maju ke depan ya, sudah banyak informasi yang kalian dapat. Sekarang saya mau salah satu dari kalian atau salah dua ya, cewek atau cowok, untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa? Ayo. Ya, Eda. Penyakit menular seksual ada penyakit yang menular melalui hubungan intim. Terus cara pencegahannya bisa melalui vaksinasi, terus bisa juga buat jaga kebersihan area vital. Terus kalau misalnya dari medis bisa juga buat pemudahan jika diperlukan. Ini menurut Gaida. Jadi dia penyebarannya dengan hubungan intim, kemudian cara vaksinasi, jaga kebersihan dan pembedahan. Ada lagi mungkin yang ingin menyimpulkan, satu orang lagi? Ya, Fauzan. Adapun jenis penyakit menular seksual yaitu 1. Chlamydia, Ya. 2. Gonore, 3. HIV atau AIDS, HIV, 4. Sifilis, sifilis, dan 5. Herpes genitalis. herpes genitalis. Oke. Ya, ini kalau menurut si Fauzan, dia ada beberapa penyakit ini menular seksual atau PMS, ada chlamydia, gonore, HIV, sifilis, herpes genitalis, dan hepatitis, dan lain sebagainya. Ya, ini yang kalian mungkin belum lihat atau mungkin kalian udah lihat dari searching tadi. Saya ingin menampilkan bahwa inilah penyakit-penyakit. Kenapa saya harus menampilkan? Harusnya tadi kalian juga menampilkan dari kelaminnya. Kenapa? Biar kalian mengetahui bahwa penyakit menular seksual itu sangat-sangat luar biasa akibatnya ya. Biar kalian, ini kalian para remaja ya, jangan sampai kalian melakukan hubungan seks bebas ya. Di sini apa itu infeksi menular seksual? Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual atau hubungan kelamin ya. Jenis-jenis penyakitnya ini tadi sudah kalian tadi juga sudah banyak pembahasan. Ini sedikit yang ingin saya tampilkan. Sifilis itu tadi berdasarkan bakteri ya, bakteri dan virus, ini semua ya, bakteri dan virus. Kalau sifilis itu dia tadi terasa sakit di area kelamin, mulut, bahkan sampai bubur. Kemudian kalau gonore ada cairan yang keluar dari kelaminnya. Kemudian ada herpes kelamin, di sini juga seperti ada bentuk ada timbul bintik-bintik
ya di area kelaminnya, dan ini sangat gatal ya, kemudian bahkan sampai melepuh dan pecah. Itu sangat sakit rasanya ya, dan ini disebabkan oleh tadi salah satunya ya hubungan seks bebas. Kemudian ada jengger ayam ini, atau disebut juga human papilloma virus yang kalian belum tahu. Ini adalah virus yang sebetulnya bisa menyerang ke seluruh tubuh yang lain, tapi karena ini kita bahas tentang reproduksi, maka dia bisa menyerang ke alat kelamin manusia. Contoh di sini adalah pada penis laki-laki. Dia kenapa dikatakan jengger ayam? Karena dia membentuk tonjolan-tonjolan sehingga seperti jengger ayam. Ya, ini disebut juga human papilloma virus yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Nah, ini dikatakan juga bisa dengan kutil kelamin karena dia seperti kutil keluarnya. Ya, nah dari ini semua saya mengharapkan kalian untuk menghindari seks bebas, drugs, ya, dan lain sebagainya. Kemudian cara penularannya, hubungan seksual tadi kontak langsung ya dengan alat yang tercemar. Jadi apa saja, bisa jarum, alat tato, ya, kemudian ada yang mungkin mau tindik, ya, itu yang dikhawatirkan. Kemudian transmisi dari ibu, janin yang dikandung atau saat persalinan. Jadi hati-hati, ada juga kejadian di sekolah, kalian nggak usah tahu ya, si anak ini bahkan dari lahir sudah terdiagnosis terkena penyakit AIDS. Kenapa? Karena ibunya terserang penyakit AIDS, sehingga si anak dari mulai dia lahir sampai nanti dia meninggal, dia terserang virus HIV atau penyakit AIDS. Jadi hati-hati ya kalian, bukan hanya kamu sendiri, bahkan orang lain pun akan mengidap penyakitnya. Ya, sangat disayangkan sekali ya. Kemudian keluhan khas pada IMS itu cairan tubuh saluran kemih dan vaginanya ya, kadang keluar berlebihan bahkan bau ya seperti nanah. Kemudian luka pada alat kelamin dan bahkan ada kutil anogenital. Cara mencegahnya ABCDE ya. A. Absen atau tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis yang berganti-gantian. Kemudian be faithful atau setia, tidak bergonta-ganti. Kemudian C. Menggunakan kondom ya, tapi sebetulnya saya juga tidak menganjurkan itu ya, karena kondom itu hanya di bagian penisnya saja, sedangkan di bagian sekitarnya itu juga bisa terserang virus tersebut. Kemudian drugs, tidak menggunakan narkoba, dan edukasi. Ini salah satu edukasi ya. Hari ini salah satu kalian mendapatkan edukasi. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya. Saya ingin minta kalian melakukan post test. Ini sudah ada link post testnya. Silahkan kalian mengerjakan post test itu dulu ya. Sudah saya berikan ke websitenya. Kurang lebih sekitar 10 menit. Metode PBL ya, problem based learning. Kira-kira bagaimana sih perasaan kalian? Senangkah atau seperti apa? Ya, siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, Sabrina. Saya senang karena dapat edukasi tentang penyakit menular seksual. Habis itu ya dapat ilmu pengetahuan baru. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Revan. Menurut saya pembelajaran hari ini seru, mendidik, banyak ilmu baru. Ya mungkin segitu aja. Oke. Ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Apakah menyenangkan materi pada hari ini? Oke, terima kasih. Terakhir,
tentang sistem pertahanan tubuh atau imunitas ya, sistem imunitas. Nah, untuk membahas sistem imunitas, saya mau kalian menonton terlebih dahulu. Itu ada film animasi, ya mungkin kalian juga suka nonton filmnya, yaitu Hataraku Saibou. Jadi ini dia film animasi yang simulasi tentang sel darah, ya, sel darah pada manusia. Dan silakan kalian tonton terlebih dahulu, kemudian kalian download. Nanti kalian akan maju ke depan mempresentasikan dari film tersebut. Ya, itu aja ya. Itu dari saya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Marilah kita semua mengucapkan doa pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum